Firaun dan akhir zaman. Apakah baru sekarang kamu percaya? Sebelum ini telah sombong, telah durhaka membuat kezaliman dan kerusakan di dunia ini. Maka pada hari ini kami selamatkan dan mempertahankan jasadmu agar dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang akan datang sesudah kamu. Tapi bila jasad kamu ditemukan kembali, muncul dalam sejarah manusia, ia akan menjadi tanda bagi orang-orang yang akan datang setelah kamu. Tapi banyak dari manusia yang lalai akan tanda-tanda tersebut. Sibuk dengan duniawinya pada waktu pagi, siang dan malam. Jadi manusia di akhir zaman akan lalai dengan tanda-tanda peringatan dari Allah. Prediksi dalam Al-Quran Surat Yunus 10 ayat 90-92 di mana jasad Firaun kemudian dibalsem dan diawetkan hingga utuh sampai sekarang yang ditemukan pada tahun 1898 di Mesir. Inilah peringatan dari Allah terhadap orang-orang sesudahnya di mana pada waktu yang bersamaan dimulai dan dirintislah pergerakan Zionisme yang sesungguhnya adalah golongan dari kaum Yakjuj dan Makjuj pada tahun-tahun 1896 sampai tahun 1898. Oleh Theodor Herzl yang dikenal dengan Bapak Pendiri Zionis. Inilah tanda peringan itu, melainkan inilah prediksi yang benar dalam Al-Quran dan benarlah Al-Quran itu kalamullah. Tanda peringatan itu adalah bukan hanya sekedar memenuhi perkiraan yang ada dalam Al-Quran. Jasad Firaun telah terpelihara dan hubungannya dengan masa ditemukan kembali sangat terkait dengan hal apa? Tiada lain adalah berkaitan dengan kelahiran suatu gerakan Zionisme dan sejarah akan berulang dengan sendirinya. Ketika jasad Firaun ditemukan pada tahun 1898, hitungan mundur menuju akhir zaman telah dimulai. Pada tahun 1902, 4 tahun setelah penemuan jasad Firaun, dimulailah pergerakan Zionis dan misi mereka untuk menghancurkan sistem kekhalifahan Utsmaniyah dan kekaisaran Rom atau Rusia yang menjadi hambatan utama Zionis untuk mencapai tujuannya. Kita menemukan telah terjadi sesuatu yang aneh. Pihak Zionis telah berhasil meyakinkan satu konfederasi di Paris yang akan menjatuhkan kekaisaran Utsmaniyah. Tapi bukankah sebelumnya Prancis dan Inggris selalu menjadi sahabat kekaisaran Utsmaniyah? Mereka hanya mengambil waktu 6 tahun, tahun 1902 sampai tahun 1908, dan dengan waktu yang sangat pendek itu mereka berhasil meluncurkan suatu revolusi. Yaitu revolusi Turk muda yang telah menggulingkan Sultan dan juga Khalifah Abdul Hamid dipaksa turun takhta. Dengan demikian sistem kekhalifahan terakhir telah dihancurkan dan diganti dengan rezim sekuler yang tidak bertuhan. Kaum nasionalislah yang merupakan didikan Zionis yaitu pemuda-pemuda Turki yang dikirim ke Inggris dan Perancis untuk belajar, telah mengambil alih kekaisaran Utsmaniyah yang dikenal dengan gerakan Turk muda. Dengan demikian, panggung telah dibuat untuk Zionis. Agar dapat mencapai tujuan mereka. Dan kemudian pada tahun 1909, Inggris dan Perancis telah dapat membujuk Rusia untuk mengajak Rusia masuk aliansi tiga serangkai mereka. Kenapa? Karena mereka ingin menghancurkan kekaisaran Utsmaniyah maka peperangan besar pun telah mereka siapkan dan akan segera terjadi. Kekaisaran Utsmaniyah tidak dapat lagi meminta pertolongan Inggris dan Perancis karena Rusia berada di pihak mereka, dan karena kebencian mereka terhadap Rusia, sampai sekarang Turki masih bermusuhan dengan Rusia, maka satu-satunya cara yang dilakukan Kekaisaran Utsmaniyah adalah bergabung dan meminta bantuan kepada Jerman. Dan yang diiming-imingkan Inggris dan Perancis untuk membujuk Rusia adalah dengan menawarkan Konstantinopel kepada Rusia. Dan Rusia merasa senang, karena itu adalah ibu kota mereka yang suci karena disitulah beradanya Hagia Sophia. Kemudian pecahlah Perang Dunia Pertama tahun 1913 per 1914. Dan perang ini dimenangi oleh aliansi tiga serangkai Inggris, Perancis dan Rusia. Dan ketika Rusia tinggal sejengkal lagi mendekati Konstantinopel, Zionis menikam Rusia dari belakang. Zionis telah menyerang terlebih dahulu pada Oktober tahun 1917 melalui revolusi Bolshevik oleh Vladimir Lenin, orang Rusia yang berkebangsaan Yahudi. Pemerintahan baru Bolshevik telah menarik tentara Rusia dari perang. Mereka tidak ingin Rusia mendapatkan Konstantinopel dan mereka telah memperalat Rusia untuk menghancurkan Kekaisaran Utsmaniyah sekaligus menghancurkan Rusia sendiri. Sebab mereka dapat merasakan bahwa Rom atau Rusia dan Kekaisaran Utsmaniyah adalah ancaman yang sangat berpengaruh terhadap agenda mereka untuk mendirikan negara Israel. Dengan alasan itu, mereka telah menyelamatkan Konstantinopel dan berada di bawah kekuasaan mereka sampai saat ini. Mereka telah melancarkan revolusi Bolshevik, revolusi Yahudi dan mendirikan negara persemakmuran Uni Soviet dengan menambahkan ideologi komunis ateis. Paham komunis atau Marxis dengan filsafatnya yang mereka bawa seolah-olah sangat berjasa bagi rakyat Eropa Timur, khususnya Rusia. Mereka beranggapan bahwa sistem akan lebih baik daripada sistem kapitalis yang mereka jalankan sebelumnya. Tetapi itu hanyalah kedok saja. Apa yang dilakukan Uni Soviet dengan sistem adalah meluncurkan perang agama khususnya terhadap Rom, Rusia. Mereka melakukan penghancuran terhadap kepercayaan agama Kristen Ortodoks, biara, gereja dan mereka membunuh para ulama dan juga pendeta. Hal ini berlanjut hingga Uni Soviet berkuasa bertahun-tahun lamanya. Uni Soviet tidak hanya melancarkan perang tersebut untuk kepentingan Zionis, bahkan lebih dari itu. Ketika Israel menyatakan berdiri pada tahun 1948, Uni Sovietlah yang membuka pintu kepada
Rakyat Rusia maupun Eropa Timur yang berkebangsaan Yahudi untuk bermigrasi dan berkumpul ke Tanah Suci Palestina dan berpura-pura bersahabat dengan bangsa Arab. Namun sebenarnya mereka ingin kembali menguasai Tanah Suci Yerusalem. Inilah terjadi sekarang, bangsa Israel palsu dari kaum barbar Yakjuj dan Makjuj telah menghancurkan, menindas, menguasai dan membunuhi rakyat Palestina. Semoga bermanfaat. Share, like, komen dan jangan lupa follow kami untuk mendapatkan notifikasi video terbaru.